Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami itu mengenai CP Cahaya Senja Elektronik. Yang kami hormati Pak Gito Prayudo SHMM CHRM CAC selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan tim kelompok saya, yaitu ada Amelia Norafia, ada Murhayani, dan saya sendiri Ropina Stanggang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit pendahuluan dari alat-alat elektronik. Teknologi elektronik mengalami perkembangan pesat, inovasi terus-menerus menghasilkan produk-produk yang lebih canggih dan beragam dalam industri ini. Masyarakat semakin bergantung pada peralatan elektronik dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perangkat rumah tangga hingga gadget pribadi. Kebutuhan akan produk elektronik terus tumbuh seiring dengan perubahannya gaya hidup dan pekerjaan. Pasar elektronik adalah salah satu pasar yang paling kompetitif. Banyak pemain besar dan kecil bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Maka penting untuk memiliki strategi yang tepat. Salah satu contohnya saya akan sebutkan di sini untuk penjualan dari CP Cahaya Senja Elektronik ini, yaitu ada TV, kulkas, ada AC, ada radio. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari CP Cahaya Senja Elektronik yang menawarkan produk-produk berkualitas tinggi, layanan pelanggan yang unggul, dan inovasi terus-menerus. Dengan menggabungkan teknologi terbaru dengan komitmen terhadap kepuasan pelanggan CP Cahaya Senja Elektronik ini, bertekad untuk menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat yang mencari peralatan elektronik. Penentuan lokasi toko fisik harus dipertimbangkan secara cermat. Lokasi yang strategis misalnya dekat dengan pusat perbelanjaan atau area dengan lalu lintas tinggi dapat meningkatkan exposure toko dan aksibilitas pelanggan. CP Cahaya Senja Elektronik ini akan menjalin kemitraan dengan produsen dan distributor elektronik yang terkemuka. Kemitraan ini dapat memastikan pasokan produk berkualitas tinggi dan harga yang bersaing. Di sini saya akan menyebutkan identitas perusahaan pada CP Cahaya Senja Elektronik ini, yaitu nama perusahaannya CP Cahaya Senja Elektronik, jenis usahanya perusahaan dagang, kegiatan usahanya menjual barang-barang elektronik. Untuk alamat perusahaannya yaitu Jalan Sekukuro, Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Untuk pemiliknya sendiri yaitu Amelia Norafia. Dengan logonya sendiri kita bisa lihat bersama-sama di slide. Untuk kontak versinya, untuk kontak versinya CP Cahaya Senja Elektronik bisa kita lihat di bawah atau di layar. Ada nomor telepon, ada email cahayasenjaelektronik@gmail.com, ada web internetnya juga Cahaya Senja Elektronik, dan sudah terdaftar di Google Map aplikasi untuk pencarian tempatnya lebih gampang dan lebih mudah ditemukan oleh bagi yang berkunjung ke tempat tersebut. Pada CP Cahaya Senja Elektronik ini memiliki visi misi, yaitu visinya mengembangkan toko retail elektronik modern dengan konsep pameran yang memberikan pelayanan yang terbaik, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan mitra bisnis profesional untuk menambah kepuasan konsumen. Di sini misinya untuk menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia dalam bisnis retail elektronik dengan jaringan toko modern berskala luas dan dukungan oleh layanan terbaik dan fasilitas lengkap. Di sini saya akan menjelaskan untuk kajian perizinannya. Untuk kajian aspek legalnya, CP Cahaya Senja Elektronik ini sudah terizin atas SPPTP dan TDP, situs serta IMB-nya. Di sini untuk nomornya bisa kita lihat di slide. Untuk membangun CP Cahaya Senja Elektronik ini, pasti membutuhkan modal. Untuk modal yang kami tetapkan yaitu untuk ada modal awal 650 juta, untuk modal ditempatkan yaitu 500 juta, untuk modal disetorkan 150 juta. Untuk struktur organisasinya, di sini ada direktur, yaitu Amelia Norafia. Di bawah direktur ada quality leader, yaitu Murhayani. Di samping kirinya
quality leader itu ada administrasi yaitu Ropina Tanggang. Di samping kanannya quality leader itu ada pengawas lapangan yaitu Doni Pras. Untuk di bawah quality leader itu ada divisi harian yaitu Dia Damayanti dan pemasaran Nadia, Sinta dan Doni. Untuk job description-nya, di sini saya akan menjelaskan job description pada CP Saya Senja Elektronik ini, yaitu Amelia Nurafia sebagai direktur yang mengembangkan strategi bisnis jangka panjang maupun jangka pendek, serta mengambil keputusan strategi yang berdampak pada pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan CP Saya Senja Elektronik, mengelola anggaran, pemantauan pendapatan, pengeluaran, serta keuntungan. Untuk Murhayani sebagai quality leader, memeriksa dan memastikan produk atau layanan memenuhi standar kualitas, memeriksa proses dan hasil secara berkala untuk perbaikan. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Amelia Nurafia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari job description. Yang pertama ada Ropina Sitanggang sebagai administrasi. Tugasnya yaitu memantau dan mengelola persediaan produk, mencatat pesanan, pengemasan, faktur, dan penerimaan pembayaran, memberikan pelayanan pelanggan dan menjawab pertanyaan pelanggan, membantu dengan pencatatan keuangan dan administrasi kasir, merencanakan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya ada Unipras, tugasnya yaitu sebagai pengawas lapangan, yaitu mengatur dan mengawasi keberlangsungan ongoing proses selama di toko dari sisi finansial, waktu, dan perencanaan. Selanjutnya ada Lia Damayanti sebagai divisi harian. Tugasnya itu menyelesaikan tugas-tugas harian seperti memeriksa email, menjawab panggilan, mengelola jadwal, menangani surat email, dan komunikasi harian dengan staf dan pelanggan, menyusun kegiatan atau pertemuan yang diperlukan. Selanjutnya ada Nadia, Sinta, dan Doni, yaitu sebagai pemasaran. Tugasnya yaitu memahami pasar dan pesaing, merencanakan cara mempromosikan produk, mengelola kampanye online, membuat iklan dan promosi, serta melayani pelanggan. Selanjutnya ada analisis bauran pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran atau marketing strategi. Marketing strategi yang akan kita pakai yaitu dengan memberi penawaran yang terbaik bagi kalangan ibu rumah tangga atau remaja yang pastinya sangat membutuhkan barang-barang elektronik. Selanjutnya ada strategi konsumen, yaitu memberikan penjelasan terkait perbedaan bisnis kami dengan pesaing serta menetapkan standar pelayanan dengan pesaing yang tinggi untuk mempertahankan pelanggan dan membangun reputasi yang baik. Kita selalu mengupayakan agar pengalaman konsumen saat berinteraksi dengan layanan kami menjadi positif. Selanjutnya ada strategi harga, yaitu menentukan harga yang sesuai dengan segmen pasar serta harga pesaing. Kami juga akan memberikan penawaran terbaik kepada pelanggan dan memberi diskon tambahan untuk konsumen yang membeli produk kami agar toko kami menjadi pilihan saat mereka membutuhkan barang elektronik. Selanjutnya ada analisa pemasaran di masa depan. Yang pertama ada pengembangan produk atau layanan. Di sini kami merencanakan perluasan atau diversifikasi dan layanan CV cahaya senja elektronik sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar di masa depan. Di sini kami juga mempertimbangkan
apakah produk atau layanan baru ini memenuhi kebutuhan pelanggan yang mungkin muncul di masa depan. Yang kedua ada pricing strategi. Pertimbangan kita akan mempertimbangkan bagaimana perubahan dalam biaya operasional toko dan pesaing dapat mempengaruhi strategi harga. Memperhatikan bagaimana perubahan ekonomi dapat mempengaruhi harga jual dari produk kami, yaitu dari CV cahaya senja elektronik. Selanjutnya, distribusi. Evaluasi metode distribusi yang paling efektif dan efisien untuk produk atau layanan bisnis kami, termasuk pemilihan saluran distribusi yang tepat, memperhatikan tren e-commerce dan distribusi online yang mungkin berkembang di masa depan. Selanjutnya ada promosi dan pemasaran, merencanakan strategi pemasaran yang relevan dengan tren media sosial dan teknologi yang berkembang. Kami juga mempertimbangkan perikanan online dan strategi promosi yang dapat menjangkau konsumen di masa depan. Selanjutnya ada penelitian konsumen. Kami selalu melakukan penelitian konsumen secara berkala untuk memahami perubahan dalam preferensi dan kebutuhan pelanggan toko kami. Selanjutnya ada pengukuran kinerja, menetapkan metrik untuk mengukur kesuksesan strategi pemasaran bisnis kami di masa depan dan pantau secara berkala. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang pertama, kami ada website bisnis. Di sini kami akan membuat situs web resmi untuk CV Cahaya Senja Elektronik, yaitu CS Elektronik. Di situs web ini kita mengintegrasikan sistem pemasaran, sistem pemesanan, atau pembelian online untuk memudahkan pelanggan dalam berinteraksi. Selanjutnya ada media sosial. Di sini kami menggunakan media sosial untuk pemasaran konten, penggunaan iklan online, analisis data, dan kemitraan online. Selanjutnya ada SEO, Search Engine Optimization, ada Facebook. Kita juga mempunyai akun yang bernama Cahaya Senja Elektronik dan Instagram @cselektronik_krw. Nah, yang terakhir ada email marketing. Email marketing juga pastinya akan disediakan agar memudahkan berkomunikasi dengan pebisnis lain. Selain itu, juga pelanggan bisa memberikan feedback atas apa yang mereka beli di toko kami. Selanjutnya ada kajian aspek sosial dan ekonomi. Kondisi pembangunan toko ini akan berdiri di lingkungan pasar, sebagaimana toko lain yang berada di sekitar tertentu. Toko elektronik senja elektronik ini tidak akan mengganggu terhadap pebisnis lain atau bahkan pelanggan karena lokasi ini memang potensi untuk pembangunan toko jual beli alat kebutuhan rumah tangga dan juga memang strategis dalam segi tempat toko. Yang pertama ada dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Semakin banyak orang memiliki uang untuk dibelanjakan, semakin besar peluang bagi bisnis toko elektronik untuk meningkatkan penjualannya. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih mungkin membeli produk elektronik seperti mesin cuci, komputer, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada dukungan pendapatan masyarakat. Dukungan pendapatan masyarakat terhadap bisnis toko elektronik di pasar dapat sangat mempengaruhi kinerja bisnis tersebut. Tingkat pendapatan masyarakat, kebutuhan teknologi, tren konsumen.
dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Ada aspek sosial menyokong inisiatif keberlanjutan dan kerjasama dengan komunitas setempat dapat meningkatkan citra bisnis kami. Aspek budaya menyesuaikan stok produk dengan preferensi budaya setempat, misalnya selanjutnya ada kajian aspek lingkungan, dukungan lingkungan fisik. Yang pertama ada lokasi strategis. Memilih lokasi yang strategis di daerah dengan lalu lintas tinggi dan mudah diakses oleh pelanggan potensial sangat penting. Makanya, bisnis ini dibangun di dekat pasar. Selanjutnya ada tampilan fisik. Dengan desain interior, toko elektronik harus menarik dan fungsional. Rak dan kios penjualan yang rapi dan mudah dijangkau akan membantu pelanggan untuk menjelajah dan menemukan produk dengan mudah. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan fisik toko elektronik penting untuk mencegah pencurian. Pemasangan sistem keamanan seperti kamera pengawas, yaitu CCTV. Selanjutnya ada parkir. Kami sediakan area parkir yang nyaman bagi pelanggan. Hal ini akan membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan mudah untuk mengunjungi toko kami. Selanjutnya ada ketersediaan stok, memastikan bahwa lingkungan fisik bisnis CP Cahaya Senja Elektronik memiliki fasilitas penyimpanan yang cukup dan aman untuk inventaris kami. Selanjutnya ada dukungan lingkungan makhluk hidup. Yang pertama ada karyawan atau staf toko elektronik dapat mencakup penjualan, pelanggan, pelayanan pelanggan, teknisi, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan produk elektronik yang akan dijual di toko. Selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan adalah makhluk hidup yang paling penting dalam bisnis. Mereka memberikan pendapatan melalui pembelian produk dan jasa kami. Komunitas lokal. Komunitas lokal juga bisa mendukung bisnis toko elektronik ini yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selanjutnya ada regulasi dan pemerintah. Regulasi pemerintah dapat mempengaruhi bisnis elektronik, pemahaman tentang peraturan yang berlaku, dan kepatuhan terhadapnya sangat penting. Selanjutnya, kajian teknik dan teknologi. Di sini kami CP Cahaya Senja Elektronik tentu tidak lepas dari penggunaan teknologi yang mendukung operasional usaha. Peralatan dan teknologi yang baik sangat diperlukan, terutama pada bagian pemasaran. Yang pertama, kita ada mesin kasir. Yang kedua, ada handphone. Yang ketiga, ada CCTV. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Murhayani. Saya akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai rencana kebutuhan peralatan. Untuk keperluan peralatan usaha CV Cahaya Senja Elektronik dari daftar peralatan, harga, kuantiti, dan jumlah harga. Di sini ada daftar peralatan dari sapu, pel, meja, obeng, bunga, obeng minus,
dan lain sebagainya dengan total peralatan Rp12.492.000. Untuk perlengkapan pada CV Cahaya Senja Elektronik. Perlengkapan merupakan pendukung jalannya usaha. Perlengkapan memiliki jangka waktu pemakaian yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan peralatan. Berikut perlengkapan yang diperlukan CV Cahaya Senja Elektronik. Dari daftar perlengkapan yaitu harga, kuantiti, jumlah harga per bulan, dan harga per tahun. Untuk daftar perlengkapan ada nota kontan, Wipol 780 ml, ballpoint, sabun cuci tangan 1 liter, dengan total perlengkapan Rp1.122.000. Untuk slide selanjutnya, yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha CV Cahaya Senja Elektronik adalah 6 orang. Jadwal kerja yang ditetapkan untuk seluruh tenaga kerja yaitu pada hari Senin sampai Jumat dari pukul 9.00 sampai 17.00. Untuk pukul 11.00 sampai 12.00 digunakan untuk waktu istirahat dan dilanjutkan dari pukul 12.00 sampai 17.00 untuk bekerja. Total jam kerja per minggu adalah 40 jam. Yang kedua, kompensasi dan balas jasa sumber daya manusia. Kompensasi dari perusahaan ke karyawan berupa gaji yang diberikan setiap bulan kepada karyawan beserta tunjangan hari raya yang diberikan sebesar 1 kali gaji pokok. Gaji yang diberikan kepada manajer adalah sebesar Rp3.500.000 dan tunjangan hari raya sebesar Rp3.500.000. Gaji yang diberikan untuk bagian karyawan dan sales sebesar Rp2.500.000 dan tunjangan hari raya yang diberikan sebesar Rp2.500.000. Di sini ada layout toko, sarana dan prasarana, ada gudang, ruang istirahat, musola, toilet, parkiran yang aman dilengkapi CCTV. Untuk slide selanjutnya mengenai aspek teknologi. Sistem point of sale atau POS. Sistem POS adalah komponen kunci untuk mengelola penjualan dan inventaris barang di toko elektronik. Ini mencakup perangkat keras seperti komputer kasir, pemindai kode batang. Yang kedua ada situs web dan platform e-commerce. Infrastruktur web, hosting, kerangka kerja e-commerce, serta desain dan pengembangan web yang sesuai dengan bisnis kami. Yang ketiga ada sistem manajemen persediaan. Mengelola stok barang elektronik kami akan memerlukan sistem manajemen persediaan. Ini akan membantu kami melacak, memesan, dan mengatur inventaris dengan lebih efisien. Untuk selanjutnya ada pemrosesan pembayaran. Menerima pembayaran dari pelanggan CV Cahaya Senja Elektronik akan memerlukan layanan pemrosesan pembayaran. Ini dapat mencakup sistem kartu kredit, dompet digital, atau bahkan pembayaran melalui aplikasi perbankan. Perangkat pemantauan keamanan. Perangkat pemantauan keamanan seperti kamera pengawas, alarm, dan sistem keamanan lainnya dapat digunakan untuk menjaga keamanan toko. Untuk media sosial dan pemasaran digital, mempromosikan produk kami secara online, kami akan memerlukan platform media sosial dan alat pemasaran digital seperti Instagram dan Facebook. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai kajian aspek finansial. Di sini ada kebutuhan modal. Yang pertama ada investasi, mulai dari nama akun, kuantiti, unit atau paket, serta biaya. Di sini dengan nama akun investasi, biaya pengurusan surat izin, pembelian aktiva tetap, biaya sewa bangunan dalam 1 tahun, dan lain sebagainya dengan total Rp338.600.000. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai modal kerja.
ada nama akun, kuantiti, unit atau paket, serta biaya. Di sini dengan nama akun investasi, biaya pengurusan surat izin, pembelian aktiva tetap, biaya sewa bangunan dalam 1 tahun dan lain sebagainya, dan total Rp203.800.000. Modal yang tersedia Rp338.600.000. Depresiasi aset. Di sini ada uraian direktur, quality leader, administrasi, pengawas lapangan, divisi harian, pemasaran dengan keterangan 1 bulan dengan volume 1 orang dan gaji masing-masing per divisi, yaitu total biaya pekerjaan Rp41 juta. Untuk penilaian kelayakan investasi, pay period atau PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, maka investasi Rp660 juta dan kas bersih tahun ke-1 Rp170 juta, kas bersih tahun kedua Rp190 juta, kas bersih tahun ketiga Rp250 juta dengan total Rp50 juta. Karena sisa tidak bisa dibagi pros tahun keempat, maka sisa pros tahun keempat dibagi menjadi pros tahun keempat dan PP sama dengan 2,28 menjadi 2,3 tahun. Maka payback period adalah 2 tahun 3 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Untuk analisis kelayakan break even point, BEP sama dengan VFC per 1 dalam kurung VC per S dengan total BEP Rp27.385.234.000. Average rate of return atau ARR dengan rata-rata IAT dan total IAT sama dengan Rp1.040 juta. Rata-rata IAT atau IAT sama dengan Rp208 juta. Rata-rata investasi Rp330 juta dengan ARR sama dengan 63%. Di sini ada profitability index atau PI. PI sama dengan dikali 100%. Dengan PI sama dengan 1,3 PI lebih besar daripada 1, maka diterima baik. Simpulan hasil kajian aspek finansial. Untuk kesimpulan aspek keuangan dari perhitungan di atas untuk kas bersih setiap tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk alat ukur pay period atau PP dan hasil pengukuran 2 tahun 3 bulan, hasil pengukuran kedua 4 tahun dengan keterangan baik. Untuk average rate of return atau ARR dengan hasil pengukuran pertama 63%, hasil pengukuran kedua 50% dengan keterangan baik. Untuk net present value atau NPV dan hasil pengukuran pertama Rp203.880.000 dan hasil pengukuran kedua Rp150 juta dengan keterangan baik. Untuk internal rates of return atau IRR dan hasil pengukuran 14,3%. Untuk profitability index atau PI dengan hasil pengukuran 1,3 dengan keterangan baik. Baik, di sini sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Bila ada kesalahan dari tutur kata atau penjelasan dari materi yang kami jelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.